Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Babang Ganteng ya dalam channel pembelajaran matematika. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi lingkaran ya. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah rumus-rumus penting dalam lingkaran. Nah, apa saja sih yang harus kalian ketahui di dalam lingkaran atau rumus-rumus penting dalam lingkaran? Ya, kita akan bahas sekarang. Dan sebelum kita mulai, marilah kita ucapkan bersama-sama dengan mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran kita selalu ada dalam keberkahan dan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, yang pertama ya, Yang pertama yang harus kita ketahui dalam lingkaran atau rumus-rumus penting dalam lingkaran itu ini ya, titik tengah di antara dua titik tengah di antara dua titik. Nah, maksudnya begini. Misalkan saya punya garis nih. Garis ini ada di antara dua titik. Misalkan ini adalah X1, Y1 ya. Nah, pakai merah deh. Nah, ini X2, Y2 ya. Nah, kita akan mencari titik tengahnya. Tengah-tengah di sini berapa? Nah, berapa koma berapa begitu ya. Misalkan ini titik tengah T X, Y. Nah, rumusnya yang dapat kita gunakan untuk menentukan titik tengah ini adalah si T itu, sama dengan X1 tambah X2 per 2 Y2 tambah Y1. Atau terbalik ya, boleh dibalik atau tidak ya, dibagi 2. Atau supaya lebih abdol saya balik deh. Sebentar. Nah, begitu berarti di sini Y1 tambah Y2 per 2. Ini rumusnya. Supaya tidak lupa dikasih lingkaran. Bukan lingkaran, ini mah awan-awan ya. Minimal ingat awannya. Nah, begitu ya. Oke, next. Nah, perlu contoh? Contoh deh. Tenang. Nah, contoh misalkan begini. Contoh, saya punya garis set kurang lurus ya. Set. Saya punya garis misalkan di ujung-ujungnya ada titik ya. Misalkan di sini berapa ya? 3,5 misalkan. 3,5. Dan di sini misalkan 7,9. Nah, kita ingin mencari titik tengahnya. Nah, T X, Y misalkan begitu ya. Nah, kita aplikasikan dari rumus ini ya. Oke, DJ web di sini saja. DJ web. Nah, begitu. Berarti untuk titik tengahnya sama dengan berapa? X1-nya berapa? 3 ya. 3 ditambah X2-nya 7 ya. Nah, dibagi 2. Oke, supaya lebih mudah saya kasih ciri deh di sini. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1 ya. Kok begitu ya. Nah, Y1 ini sebagai X2 dan ini sebagai Y2. Nah, begitu. Yuk dimasukkan lagi. Berarti koma Y1-nya berapa? 5 ya. 5 ditambah Y2-nya 9 dibagi 2. Nah, begitu. 3 tambah 7 10 anak-anak. Iya, dibagi 2. Nah, kan begitu ya. 5 tambah 9 14 dibagi 2. Lah, mohon maaf batuk ya. Oke, berarti berapa dong di sini? 10 bagi 2 5. 14 bagi 2 7. Berarti di sini titik tengahnya adalah 5,7 kawan-kawan. Begitu? Bisa dipahami? Insyaallah, mudah-mudahan mudah ya. Oke. Selanjutnya, jarak titik ke titik. Nah, untuk jarak ke titik, misalkan begini, saya punya garis nih. Garis. Di sini ada X1, titik pertama X1, Y1 ya. Dan titik kedua X2, Y2. Dan kita ingin mencari, dan dari titik ini ke titik yang kedua itu dinamakan D atau jarak ya. Diameter biasanya. Kalau di dalam lingkaran kan diameter ya. Misalkan begini, saya punya lingkaran.
Di sini ada titik 1 dan titik 2. Dan dari titik 1 ditarik ke titik 2 itu kan dinamakan diameter ya. Oke, bisa dipahami ya. Ya, kalau belum diulangi lagi videonya. Nah, kan begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, oke, next. Rumus untuk mencari jarak antara dua titik ya, atau jarak titik ke titik itu adalah D sama dengan akar X1 bukan X1 X2 X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Begitu. Udah? Ya sudah, dilingkari saja. Nah, begitu ya. Dilingkari. Minimal ingat lingkaran. Ya, kan begitu. Oke. Perlu contoh? Ya, contoh lagi. Untuk contohnya kita gunakan contoh yang tadi saja ya, yang atas. Kan begini. Tadi ada titik A dan titik B. Misalkan ini titik A, titik B. Kita ingin mencari jarak antara titik A dan titik B. Nah, titik A-nya kan tadi 3,5 dan titik B-nya adalah 7,9. Berarti untuk jaraknya, jawab yang kedua, jawab 2. Kan begitu ya. Ini jawab 1. Berarti untuk jawaban yang kedua mencari jarak. Berarti jarak antara titik A titik B itu sebentar. D sama dengan akar dari X2 kan ya. X2 dikurangi X1. X2-nya berapa? 7. X1-nya 3. Berarti 7 kurangi 3 kuadrat ditambah Y2-nya 9 dikurangi Y1. Y1-nya adalah 5. Kurangi 5 kuadrat. Kan begitu ya? Berarti sama dengan di sini 7 kurangi 3 4 kawan-kawan. 4 kuadrat ditambah 9 kurangi 5 4 juga kuadrat. Sebentar. Begitu, set diakarkan 4 kuadrat 16 ditambah 16 tambah 16 akar 32. Berarti bisa disederhanakan lagi? Bisa ya, kan begitu ya. Nah, ini kan sama dengan 6 akar 16 kali 2 ya. Berarti akar 16 berapa? 4. Berarti 4 akar 2. Kan begitu. Oke, selesai deh. Dipahami? Bisa ya? Oke, next. Selanjutnya jarak titik ke garis. Di bawah, geser lagi. Nah, untuk jarak titik ke garis nih, syaratnya ya. Nih, misalnya begini. Saya punya titik misalkan di sini. Titik A misalkan X1, Y1 misalkan begitu. Dan saya di sini punya garis set. Nah, kurang lurus. Begitu. Kurang lurus kene. Dihapus lah. Nah, syaratnya untuk bisa menentukan jarak titik ke garis itu kita tarik di sini. Si titik dan garis ini harus tegak lurus ya, harus tegak lurus. Nah, jarak titik ke garis itu dinamakan D misalkan ya. Misalkan dinamakan D. Dan ini adalah persamaan garisnya misalkan AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Ini kan persamaan garis ya, persamaan garis, dan ini ada titik dan garis. Kemudian kita ingin mencari jarak antara titik A ke garis AX ditambah B tambah C ya. Nah, rumusnya untuk menghitung jarak antara titik ke garis itu adalah D sama dengan nilai mutlak. Tahu kan nilai mutlak yang dulu pernah kita pelajari ya? AX1 ditambah BY1 tambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, begitu. Nah, contoh ya. Nah, ini kan ya. Nah, ini jangan lupa dilingkari dulu ya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari jarak titik ke garis. Contoh. Soalnya begini, suatu lingkaran dengan pusat P 3,2 dan disinggung oleh garis 3x tambah 4y dikurang 27 sama dengan 0, maka tentukanlah persamaan lingkaran tersebut. Nah, misalkan begitu ya.
Berarti dijawab sekarang. Jawab. Untuk persamaan umum lingkaran kan begini ya. Saya tuliskan dulu deh. Persamaan umum lingkaran. Masih lupa rumusnya? Iya, masih ingat ya. Mudah-mudahan ingat ya. Persamaan umum lingkarannya kan X dikurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kan begitu? Nah, berarti kita harus mencari A dan B. A dan B itu kan apa? Pusatnya sudah ada? Ada. Oh, berarti ini sebagai A kan begitu ya. Dan 2 sebagai B. Tapi si R-nya kan belum ada ya. Nah, si R itu kan sama dengan begini. Oke, saya gambarkan dulu deh lingkarannya. Misalkan lingkarannya begini. Misalkan ini lingkarannya dan pusatnya ini tadi P ya. Pusatnya P 3,2. Nah, tadi kan menyinggung garis ya. Menyinggung garis atau disinggung garis. Disinggung garis, misalkan ini garisnya. Garis 3x ditambah 4y kurang 27 sama dengan 0. Berarti dari pusat ke garis singgungnya dapat kita tentukan jaraknya ya. Dinamakan apa? D tadi kan. D itu berarti karena ini pusat ke ujung lingkaran atau ke sisi lingkaran, berarti ini dinamakan juga dengan R kan begitu ya. Oke, berarti begini. Berarti si D itu sama dengan R kan ya. Sama dengan, tadi kan rumusnya apa? Saya tulis dulu deh. AX1 tambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kan begitu ya. Nah, ini kan sebagai X1 dan ini Y1 ya. Oke, ini X1 Y1 dan ini sebagai A, B, dan C. Oke, sekarang si A, B, dan C-nya masukkan ke sini. A-nya berapa? A-nya adalah 3. X1, X1-nya 3. Oh, kali 3 ditambah B-nya di sini 4. Y1-nya 2 ya. 2 ditambah C-nya negatif 27 kan begitu ya. Dibagi A-nya di sini A-nya 3 berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jangan lupa dimutlak. Begitu. 3 kali 3 adalah 9 ya. 9. 4 kali 2 8 dikurangi 27. Lupa ini akar ya. Akar kuadrat. 3 kuadrat 9. 4 kuadrat 16. Kan begitu ya. Mutlak lagi. Oke, 9 tambah 8 kurang 27 min 10 ya. Min 10. 9 tambah 16 25. Akar 25 5 kan begitu ya. Tuh min 10 bagi 5 min 2 kan ya. Min 2. Oh, berarti nilai mutlak dari min 2 adalah 2 kan begitu. Berarti si R-nya itu adalah 2. Oke. Berarti kan pusatnya tadi lingkaran kan berpusat di 3,2. Sekarang si 3,2 ini berfungsi sebagai kan pusat lingkaran. Tadi pusat lingkarannya tadi berapa? P ya, 3,2. Dan jari-jari lingkarannya berapa? 2. Nah, sekarang kita buat persamaan lingkaran yang mempunyai pusat 3,2 dan jari-jari 2. Oh, berarti masukkan saja ke sana. X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat kan begitu. X kurangi A-nya pusat. Nah, berarti si pusat ini tadi kan berperan sebagai X1 Y1. Nah, sekarang di persamaan lingkaran ini berperan sebagai pusat A, B. Begitu ya. Berarti X dikurangi A-nya 3. Kan begitu. Kuadrat ditambah Y dikurangi B-nya 2. 2 kuadrat sama dengan R-nya tadi 2 kuadrat. Tuh, jadi persamaan lingkarannya adalah X kurangi 3 kuadrat ditambah Y kurangi 2 kuadrat sama dengan 4. Begitu? Oke, easy kawan-kawan? Easy ya, mudah-mudahan easy. Nanti kalian kalau masih bingung dicek lagi ya.
Oke, satu lagi contohnya. Contoh. Nah, saya batasi dulu biar tidak selingkuh. Oke, misalkan saya punya contoh soal begini. Suatu persamaan lingkaran, garis diameternya melalui 5,4 dan negatif 3,6. Tentukanlah persamaan lingkaran tersebut. Nah, untuk menentukan persamaan lingkaran, kita perlu yang namanya pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran. Nah, untuk menentukan pusat lingkaran, karena ini lingkarannya melalui dua titik ini, berarti kalau saya ilustrasikan gambarnya begini. Nah, misalkan saya punya lingkaran begini ya, melalui titik A-nya 5,4 dan titik yang keduanya adalah min 3,6. Dan kita ini kan tahu bahwa ini adalah diameter. Kalau tengah-tengahnya berarti jari-jari. Berarti untuk menentukan titik ini kan sama dengan pusat lingkaran ya. Untuk menentukan pusat lingkaran berarti sama dengan menentukan titik tengah di antara dua titik ini. Ingat tadi rumus titik tengah itu kan. Ini saya geser lagi biar tidak lupa. Nah kan X1 tambah X2 dibagi 2, Y1 tambah Y2 bagi 2 kan begitu ya. Berarti ini juga sama. Titik tengahnya berarti X1 tambah X2, 5 kurang berarti 5 kurang 3 ya. 5 kurang 3 berapa? 5 ditambah min 3 kan begitu per 2 ya. Y1 tambah Y2, 4 tambah 6 bagi 2 kan begitu. 5 kurang 3, 5 kurang 3, 2 bagi 2. 4 tambah 6, 10 bagi 2. Nah kan begitu. Berarti sama dengan S sama dengan 1,5. Oh, berarti pusatnya di 1,5. Nah, sekarang kita perlu yang namanya jari-jari lingkaran. Nah, sedangkan jari-jari itu kan sama dengan setengah diameter tuh ya. Nah, setengah diameter ya. Berarti jarak dari sini ke sini itu kan D ya. Oh, berarti diameternya itu kan berarti 5 kurangi min 3 kan begitu ya. X1 kurang X2 atau X2 kurang X1 sama saja ya. 5 kurangi min 3 misalkan. Kuadrat ditambah berarti 4 dikurangi 6. 4 kurangi 6 kuadrat kan begitu. Akarkan. Jangan lupa diakarkan. Berarti di sini 5 kurangi 3 8 kuadrat ditambah min 2 kuadrat kan begitu. 8 kuadrat 64. 2 kuadrat 4 kan begitu. Berarti akar 68. Akar 68 itu sama dengan berarti 2 akar 17. Berarti untuk si R kan sama dengan setengah D ya. Sedangkan si D nya kan setengah. D nya itu kan 2 akar 17. Oh berarti ini kan dodet jadi hasilnya akar 17. Oh R nya akar 17. Sebentar saya geser ke kanan deh. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. X dikurangi A nya, X dikurangi A, pusat A itu kan pusat ya. Pusatnya berapa di sini? 1. A nya ini kan sebagai 1. Ini A, ini B. Oh berarti X kurangi 1 kuadrat ditambah Y kurangi 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. R nya kan akar 17. Akar 17 kuadrat atau X kurangi 1 kuadrat ditambah Y kurangi 5 kuadrat sama dengan 17. Inilah persamaan lingkarannya. Oke, gitu saja mungkin untuk hari ini. Kalau belum paham bisa diulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.